Guys, kalian tahu gak sih apa itu kultur jaringan? Cara mengkultur jaringan itu bagaimana sih? Apa aja masalah yang akan dihadapi saat mengkultur jaringan ini? Dan apa aja kelebihan dan kekurangan dari kultur jaringan? Yuk, kita bahas satu-satu. Kultur jaringan itu salah satu bioteknologi yang memperbanyakkan tumbuhan secara vegetatif dengan cara memanipulasi jaringan tumbuh-tumbuhan dalam kondisi yang aseptik alias bebas kuman. Jadi, misalnya nih, kalau kamu mengambil bagian tertentu dari suatu tanaman dan merawatnya dengan cara yang khusus, kamu bisa menciptakan tumbuhan baru yang sifatnya sama persis dengan tanaman induknya. Dari metode yang dipakai dan prosesnya, bioteknologi terbagi menjadi dua teknik. Yang pertama, ada bioteknologi konvensional. Jenis bioteknologi konvensional itu manfaati mikroorganisme atau organisme berukuran yang kecil secara langsung dan menggunakan metode yang sangat sederhana, seperti tempe, oncom, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu bioteknologi modern, yang dimana ilmuwan-ilmuwan memanfaatkan makhluk hidup dengan metode yang lebih rumit dan mahal, yaitu rekayasa genetika, dan salah satunya termasuk kultur jaringan. Oke, sekarang kita masuk ke langkah-langkah teknik kultur jaringan ini. 1. Media. Kultur jaringan ini pertama-tama kita harus membuat media tumbuhnya dulu nih. Media yang dipakai ini bakal menjadi faktor penentu apakah kultur jaringan ini akan berhasil atau enggak. Media tumbuh ini terbuat dari agar-agar dengan campuran garam, mineral yang berisi unsur makro dan mikro, asam amino, vitamin, serta zat pengatur tumbuh. Semua itu kita taruh dalam sebuah wadah yang sudah disterilisasi agar tidak ada kontaminasi. Tahap berikutnya adalah tahap yang kedua, yaitu sterilisasi. Seperti namanya, sterilisasi dilakukan di tempat yang steril untuk memaksimalkan proses kultur jaringan ini. Selain medium harus steril, teknisi pun harus dalam kondisi yang steril karena kultur jaringan ini mengutamakan kondisi aseptik. Tumbuhan yang menjadi sumber eksplan pun harus kita cuci terlebih dahulu sampai bersih dan steril dengan larutan disinfektan sebelum kita ke tahapan selanjutnya yang kita potong kecil-kecil atau pengambilan eksplan dengan nama lain inisiasi. Nah, simpelnya eksplan ini adalah bagian kecil dari tumbuhan induk yang akan dikembangkan pakai teknik kultur jaringan untuk menjadi tumbuhan yang baru. Eits, tapi nggak semua bagian tumbuhan itu bisa kita ambil untuk dijadikan eksplan ya. Cuma bagian yang mempunyai sifat totipotensi yang bisa kita pakai. Lah, terus totipotensi itu apa? Totipotensi itu kemampuan sel tumbuhan buat berkembang menjadi tumbuhan baru yang utuh. Contohnya yaitu ujung akar, ujung batang, atau kambium tanaman. Yang keempat, multiplikasi. Nah, eksplan yang sudah diambil tadi ditanam ke media yang sudah disiapkan untuk dimasukkan ke inkubator. Nantinya dia akan berkembang menjadi kalus. Kalus itu massa sel tumbuhan yang belum terdiferensiasi. Kalus berasal dari pembelahan berkali-kali sel-sel parenkim di sekitar berkas pengangkut dan beberapa elemen penyusun berkas pengangkut, kecuali xilem. Back to the topic. Setelah itu kalus dipindahkan ke medium baru biar bisa terus berkembang menjadi plantlet atau tumbuhan kecil yang sudah memiliki akar dan daun. Kalau sudah jadi plantlet, mereka akan dipindahkan ke medium baru lagi sampai mereka siap masuk ke tahap berikutnya. Di tahap multiplikasi juga, tumbuhannya itu benar-benar dimanja banget dengan dikasih nutrisi yang cukup, lingkungan yang bersih, bahkan suhu sampai kelembabannya pun terkontrol banget deh. Setelah itu, kita masuk ke tahap terakhir, yaitu aklimatisasi. Sebelum mereka ditaruh di kebun seperti pada tanaman umumnya, pada tahap ini tumbuhan dipindahkan ke greenhouse agar mereka bisa beradaptasi dengan dunia luar yang sebenarnya. Aklimatisasi itu ibaratnya kayak masa orientasi untuk tanaman-tanaman baru, biar mereka gak kaget waktu dipindahkan dari lab di mana mereka dimanja dan sekarang ketemu dengan dunia yang beneran. Nah, sekarang kita masuk ke masalah yang mungkin timbul pada teknik kultur jaringan. Yang pertama, bahan tanaman secara internal maupun eksternal. Yang kedua, botol kutu maupun peralatan yang tidak steril. Yang ketiga, mikroorganisme yang masuk ke dalam media seperti bakteri dan fungi. Yang keempat, lingkungan kerja ruang untuk kultur jaringan ini. Yang kelima, kecerobohan saat melakukan kultur.
Masalah yang kedua adalah browning atau pencoklatan. Ini adalah keadaan yang disebabkan oleh oksidasi senyawa fenolik dari jaringan eksplan yang terluka karena irisan, baik ketika diambil dari tanaman donor maupun saat eksplan dipreparasi. Ini bisa mengakibatkan kematian jaringan eksplan karena adanya senyawa quinon yang sangat reaktif dan beracun, yang mampu menyebabkan sel tanaman mengalami nekrosis dan mati. Yang ketiga, vitrifikasi. Ini disebabkan oleh adanya kerusakan fisiologis pada tanaman hasil kultur jaringan, sehingga fenotip daun atau batangan tanaman menjadi bening seperti gelas karena sel tanamannya kelebihan air, adanya defisiensi klorofil, dan kurangnya lignifikasi pada dinding sel tanaman. Vitrifikasi biasanya diikuti dengan nekrosis dan kematian jaringan tanaman. Yang keempat, perkembangan. Masalah dalam pertumbuhan eksplannya yaitu apabila tanaman mengalami stagnansi alias perlambatan dalam perkembangannya. Untuk mencegahnya, kita harus menggunakan bahan tumbuh yang tidak meristematik. Yang kelima, lingkungan mikro. Lingkungan inkubator harus diperhatikan, terutama pada suhu lingkungan inkubator. Hal ini sangat berpengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan eksplan pada botol. Nah, sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari teknik kultur jaringan. Kekurangan teknik kultur jaringan itu yang pertama, memerlukan biaya yang sangat besar. Yang kedua, memerlukan keahlian yang sangat khusus. Yang ketiga, resiko kegagalan dalam produksi. Yang keempat, tidak adanya keragaman genetik. Yang kelima, tak semua spesies tanaman bisa dikulturkan. Yang keenam, produk yang dihasilkan lemah dari bagian akar. Kelebihan teknik kultur jaringan itu yang pertama, meningkatkan produksi tanaman dengan waktu yang efisien. Yang kedua, bisa meningkatkan resistensi terhadap hama dan penyakit. Yang ketiga, hasil kultur jaringan tidak terbatas. Yang keempat, pengadaan bibit tak bergantung pada musim. Yang kelima, memungkinkan pembuatan tanaman transgenik. Yang keenam, memungkinkan perakitan tanaman. Yang ketujuh, mempercepat penelitian dalam bidang bioteknologi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. See you again. Dadah.